Dua-duanya orang soleh, tapi kenapa mereka bisa bercerai? Kita bisa melihat hikmah di balik pernikahan dua sahabat Nabi, orang yang soleh dan soleha, yaitu Zaid bin Harisah bersama istrinya. Dua-duanya orang soleh, tapi kenapa mereka bisa bercerai? Berarti bukan hanya kesolehan penyebab rumah tangga itu bisa berlangsung nyaman, sakinah, mawaddah, warahmah. Memang kesolehan itu adalah nomor satu, tapi banyak faktor lain yang membuat kita bisa cocok dengan manusia satu ini. Rasulullah menyuruh kita untuk berta'aruf, mengenal satu sama lain, mengenal kepribadiannya, kebiasaannya, bagaimana keseharian sosialnya. Kita melihat juga wajahnya, apakah ada ketertarikan dalam diri kita. Bisa jadi sama-sama soleh dan soleha tapi nggak cocok. Manusia itu unik. Dia hidup bertahun-tahun dengan hobinya, dengan tabiatnya, dengan sifatnya, yang setiap manusia itu beda-beda. Jadi kita harus mencari kecocokan, karena dari hal-hal sepele pun bisa menjadi sumber kecekcokan. Karena kita nggak nyaman hidup dengan orang yang cara hidupnya sangat jauh berbeda dari kita. Jadi kita bisa cari orang yang setara dari cara hidupnya, bisa dari sosialnya, hobinya, besaran cintanya, besaran ilmunya. Selain faktor agama, kita juga diperintahkan untuk menikahi dengan orang yang sekufu dengan kita. Bukan perihal ekonomi saja, tapi setara effortnya, dua-duanya saling belajar untuk mengetahui satu sama lain, dua-duanya saling belajar untuk menyamankan satu sama lain, kedua-duanya saling belajar untuk menjadi istri dan suami yang terbaik satu sama lain. Bukan melulu harus suami yang disembah-sembah, bukan melulu harus istri yang dimaklumi, tapi dua-duanya cintanya setara. Keinginan dua-duanya untuk bertahan itu setara. Ada kedewasaan di antara keduanya yang harus mau belajar seumur hidup untuk mempelajari satu jiwa ini. Ada penerimaan di antara keduanya, karena manusia dicari kemanapun gak ada yang sempurna, pasti ada celaknya. Kalaupun kita melihat manusia lain sempurna, itu karena kita belum berada dalam kehidupannya 24 jam. Ketika kita udah menikahinya, ternyata banyak lagi kurangnya. Kalau kita mencari lagi di orang lain, banyak lagi kekurangan di orang lain yang beda-beda jenisnya. Kalau kita capek dengan pasangan kita yang begini sifatnya, tapi kita mencari yang lain, ternyata ada lagi sifat lain yang kita tidak suka dari orang yang baru itu. Bukan ilmu agamanya, bukan ilmu pengetahuan agamanya yang luas yang kita butuhkan dalam rumah tangga, tapi cukup ilmu akhlak yang itu menjadikan kita nyaman untuk berkomunikasi berdua. Akhlak dikedepankan. Banyak orang yang terlihat islami tapi dia jahat terhadap istrinya. Dia egois, dia mau menang sendiri, mau dimaklumi sendiri, mau dimengerti sendiri. Maka itu akan menjadi kezoliman bagi pasangannya. Walaupun dia sholat pagi siang malam, walaupun dia berpuasa, dia berhaji, berzakat, tapi dia tidak mengerti cara menyamankan hati pasangannya. Dia tidak mengerti untuk berperan di dalam rumah tangga sebagai istri, sebagai suami. Maka kesolehan saja tidak cukup, harus ada ilmu dan juga akhlak. Kalau Rasulullah melihat istrinya ada celah, terkadang egonya tinggi, terkadang istrinya mau diperhatikan, marah-marah, Rasulullah bukannya mengeluarkan dalil yang mencerca, yang menggurui, tapi Rasulullah justru mengeluarkan kesabarannya. Rasulullah mengeluarkan rasa maafnya, Rasulullah mengeluarkan keromantisannya. Lalu kemudian setelah tenang, baru istrinya dinasehati dengan cinta dan kasih, bukan untuk menggurui dan menyakitinya. Begitu juga dengan suami. Jika suami ada salah, nasihati baik-baik. Dengarkan saja dia berbicara apa maunya. Lalu setelah tenang, setelah kita suapi makan, kita siapkan mandi, baru kita beritahu bahwa sebenarnya apa yang dia katakan belum tentu benar semuanya. Karena suami juga punya salah. Semuanya kita manusia biasa, harus ada penerimaan untuk bersyukur dan harus ada kesabaran untuk bertahan. Rumah tangga memang tidak selamanya indah, tapi rumah tangga juga tidak selamanya menjadi neraka. Kita bisa saling bertumbuh bersama, mau belajar bersama, berubah menjadi lebih baik bersama. Tapi kalau salah satunya saja yang berubah, maka pernikahan itu tidak akan lama karena manusia punya batas kesabarannya. Manusia punya batas. Kalau salah satu saja yang berjuang, salah satu saja yang punya effort, akan ada titik jenuh dan lelah.
maka jangan sampai pasangan kita jenuh dan lelah terhadap kita. Dengarkan keluh kesahnya, jadilah sandaran paling nyaman bagi pasangan kita. Jangan biarkan mereka merasa sendirian, jangan biarkan mereka merasa terzolimi. Maka carilah pasangan yang mau sama-sama bertumbuh. Orang yang bermaksiat kemarin pun bisa menjadi baik kalau mau belajar. Tapi orang yang sudah merasa baik, sudah merasa soleh, maka dia tidak akan mau belajar. Karena dia sudah merasa cukup terhadap dirinya. Jadi anjuran Rasulullah untuk mencari agamanya yang baik agar bisa saling mengingatkan. Dan Rasulullah juga menyuruh kita untuk berta'aruf agar bisa mencari kecocokan. Dan Rasulullah juga menyuruh kita mencari yang akhlaknya baik, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling baik terhadap keluarganya.